Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru. Saat ini kembali lagi di channel Sasmin Top Kori, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah info mengenai penerimaan peserta didik baru, bahwasanya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai informasi PPDB untuk sekolah dasar di tahun 2022, bahwa saat ini untuk masuk di jenjang SD ini tidak wajib calistung ya, atau baca, tulis, dan berhitung. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, di sini dijelaskan ya, bahwa masuk SD saat ini tidak wajib untuk calistung ya, ataupun sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, ini diantaranya untuk yang SD ya. Untuk yang SD ini yang pertama, calon peserta didik baru di kelas 1 SD ini harus memenuhi persyaratan usia. Dan dalam persyaratan usia ini terdapat dalam pasal 4. Adapun dijelaskan untuk pertama, yakni calon peserta didik baru ini harus berusia 7 tahun. Jadi jika kurang dari 7 tahun ya, ini tidak bisa untuk mendaftar atau belum diperbolehkan sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya, usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Artinya, jika siswa saat pendaftaran peserta didik baru di calon siswa kelas 1 SD ini apabila kurang dari 6 tahun, artinya ini tidak bisa terdaftar ataupun tidak boleh untuk mendaftar ya. Ya, bahwasanya saat ini orang tua berasumsi bahwasanya anaknya sudah pandai menulis, membaca, dan juga berhitung, anaknya sudah diperbolehkan untuk masuk di SD. Namun berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 ini belum bisa ya untuk mendaftar di jenjang SD untuk calon peserta didik baru pada kelas 1 SD. Dan berikutnya, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Dan persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan juga kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Nah, ini ya diantara peraturan pemerintah ataupun peraturan ini berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat SD. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas bersama. Nah, dalam hal psikolog ya profesional sebagaimana dimaksud ayat 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Artinya, jika tidak mencapai usia 6 tahun ataupun paling rendah saat ini 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi jika tidak tersedia psikolog ya, ini diserahkan oleh guru sekolah yang bersangkutan. Untuk itu langsung saja kita bahas untuk per itemnya. Nah, dalam pembahasan tersebut ya, yang pertama ini tidak wajib calistung dalam penerimaan peserta didik baru SD. Nah, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ini tidak menjadi syarat wajib calon siswa yang akan mendaftar di jenjang SD. Dalam Permendikbud diatur calon siswa kelas 1 SD atau sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam proses PPDB. Dan selanjutnya,
Kemudian yang kedua, usia minimal 6 tahun. Dan persyaratan calon siswa baru kelas 1 SD berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dan sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun. Pengecualian usia minimal 6 tahun dapat diberikan ya paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk calon siswa dengan kecerdasan istimewa atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Pengecualian ini harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau bila tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Dan berikutnya yakni prioritas sistem zonasi ya. Nah, seleksi siswa baru kelas 1 SD ini mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan juga jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jika usia calon siswa sama, maka penentuan penerimaan siswa didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah. Kemudian yang keempat yakni prioritas pendaftar awal. Dalam Permendikbud diatur, jika usia dan atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka calon siswa yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan. Cara pendaftarannya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni PPDB online atau daring dan PPDB offline atau luring. Orang tua dapat melakukan pendaftaran PPDB online dengan mengunjungi laman resmi yang disiapkan pemerintah daerah masing-masing, sedangkan sistem offline dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung sekolah-sekolah yang menjadi tujuan. Kemudian syarat berikutnya yakni jalur perpindahan orang tua atau wali siswa. Yang pertama yakni perpindahan tugas orang tua atau wali ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kemudian kuota jalur perpindahan ataupun kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru ya, ini menjadi pengecualian. Dan berikutnya yakni pengecualian ya. Nah, ketentuan jalur pendaftaran PPDB 2010 untuk jenjang SD tidak berlaku atau dikecualikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah kerjasama, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan sekolah berasrama. Kemudian jalur pendaftaran PPDB 2020 juga tak berlaku untuk sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Nah, itulah sahabat guru ya mengenai syarat dalam penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Dan mudah-mudahan sahabat guru dapat berkenan ya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang, dan tentunya sahabat guru bisa menantikan video-video terbaru yang akan saya bagikan untuk sahabat guru. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.